Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah al-qaim bi hugugillah ma dhaqat illa wa farajallah. Amma ba'du, pada teman-teman yang ada di POMI, mudah-mudahan acara ini membawa barokah, membawa keberkahan di bulan Ramadan, insyaallah, amin Allahumma amin. Kita masuk di bulan yang begitu indah, begitu istimewa, hadiah dari Allah untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayo kita kaji sebentar tentang kajian Ramadan, mudah-mudahan memberikan barokah dan memberikan manfaat. Seperti biasa, nanti sebelum ditutup apa yang kita sampaikan, kita akan berikan satu pertanyaan yang bisa jawab. Nanti kita akan berikan kenang-kenangan surban. Kita akan berikan surban untuk kenang-kenangan buat teman-teman. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk beribadah dan barokah insyaallah, amin Allahumma amin. Nah, kajian di sore ini dengan tema ikhtiar diri menggapai maghfirah di bulan Ramadan. Nah, bagaimana seseorang itu perlu berusaha untuk menggapai pengampunan Allah di bulan Ramadan. Kenapa harus di bulan Ramadan? Apakah bulan lain tidak? Seperti ini. Ini temanya adalah ikhtiar diri menggapai maghfirah di bulan Ramadan. Kenapa kita harus menggapainya itu di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat khusus. Dikatakan, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awaluhar rahmah, bahwasanya 10 pertama itu adalah rahmat, wa awsatuha maghfirah, dan separuh kedua dari 10 sampai 20 itu adalah maghfirah, pengampunan dari Allah. Dan 20. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi syahri ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Katakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang isinya adalah sebuah cerita tentang keadaan umat Bani Israel dan umat-umat terdahulu. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wahai Muhammad, aku ceritakan kepada kamu cerita-cerita orang-orang yang terdahulu, tidak ada tujuan lain supaya hatimu menjadi kuat. Nah, Nabi SAW diceritakan tentang cerita Sam'un al-Ghazi. Diceritakan oleh Imam Ghazali ini di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Dalam kitab beliau Mukasyafatul Qulub. Nah, dikatakan bahwasannya Allah menceritakan kepada Nabi Sam'un yang beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun lebih beribadah. Siang hari perang, malam hari beribadah. Diceritakan keistimewaan daripada Sam'un, maka sedihlah Nabi SAW mengingat umatnya umurnya 60 sampai 70 tahun. Sedangkan keadaan umatnya sangat umurnya pendek, badannya kecil-kecil. Sedihlah Nabi. Ketika Nabi sedih, Allah menurunkan daripada ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah menurunkan di malam Lailatul Qadar, yang mana intinya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam itu lebih baik daripada khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Wahai Muhammad, kamu sedih dengan keadaan daripada zaman Bani Israel tentang cerita Sam'un yang beribadah begitu hebatnya, ketahuilah aku sembunyikan di dalam umatmu yaitu 1 bulan. Di dalam 1 bulan ini aku sembunyikan 1 malam. Jika umatmu beribadah bertepatan di 1 malam yang di situ adalah malam Lailatul Qadar, maka satu ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Kita bersedekah di bulan pas tepat kebetulan malam Lailatul Qadar, kita lebih baik daripada orang yang bersedekah 1000 bulan. Kita sholat, kebetulan itu adalah sholat kita di malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada orang yang sholat 1000 bulan gak putus-putus. Kita beristighfar, lebih baik daripada orang yang beristighfar 1000 bulan. Nah, ini adalah keistimewaan daripada bulan Ramadan. Bahkan para sholihin mereka mengatakan bahwasanya seandainya Allah sembunyikan daripada Lailatul Qadar dalam 1 tahun, maka akan aku kejar setahun itu, aku tidak akan lemas untuk mengambil daripada mencari 1 malam yang diletakkan oleh Allah dalam 1 tahun. Ini enggak dalam 1 tahun, cuma 1 bulan.
Di dalam satu bulan Allah letakkan yang namanya Lailatul Qadar. Oleh karena itu ini adalah bulan yang sangat istimewa. Dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, "Dzal waqt taubatik ya 'asi idza batatub." Ini adalah bulan kalian orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Kalau ingin kembali kepada Allah, ini adalah bulannya kalian untuk bertobat kepada Allah. Dzal waqt aubatik ya syarid idza bataub. Ini adalah bulan kalian, ya syarid, wahai orang-orang yang telah lari dari Allah, orang-orang yang telah lari dari syariat, dari kebaikan, kebenaran, lari daripada hal-hal yang halal menuju hal-hal yang haram. Sekarang bulan kalian untuk kembali. Ini bulannya kalian untuk kembali kepada Allah. Kalau mungkin bahasa sepeda motor, ini adalah bulan pemutihan. Kalau pemutihan sepeda motor itu yang dibebaskan cuma denda pajak. Kalau bulan ini enggak, dosanya, jumlah pajaknya sama dendanya sudah nggak ada di bulan ini khusus. Makanya setiap malam di bulan Ramadan ada seruan malaikat mengatakan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai wahai orang yang pembisnis, hai orang-orang pembisnis yang mau berbisnis akhirat, ini loh bulan kalian. Ini bulannya berbisnis, pasar bebas sekarang ini, nggak kena pajak. Kamu beli barang apa aja sekarang ini nggak kena pajak. Bahkan dilipat gandakan barang itu, beli 1 dapat 10. Ini pasar bebas sekarang ini. Dan kemurahan Allah tidak sama dengan kemurahan daripada manusia, karena kekayaan Allah sangat luas sekali. Bahkan dikatakan dalam hadis qudsi, seandainya seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, jin, manusia, duduk di dalam satu tempat semuanya, meminta kepada Allah hajatnya satu persatu, dan dia kabulkan semua hajatnya oleh Allah, itu tidak mengurangi kekayaan Allah, kecuali seperti kurangnya air laut ketika ada jarum dimasukkan ke laut, kemudian diangkatlah, air laut yang ikut itu kurangnya Juan. Artinya apa? Nggak ada yang kurang sama sekali. Ember aja dia masukkan dimasukkan jarum, nggak ada diambil 1 sendok aja ember nggak kelihatan kurang, apalagi ini lautan yang diambil cuma daripada jarum. Artinya disinilah kesempatan kita untuk untuk berdagang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidur kita dihitung ibadah, diam kita dihitung tasbih. Apalagi ibadah sunnah dihitung wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan oleh Allah. Makanya di kota Terim, di kota Yaman, mereka perempuan yang ada di kota Terim setiap harinya mengqadai sholat di bulan Ramadan. Jadi habis sholat duhur, Allahu Akbar, habis salam sholat duhur lagi, usolli fardhu duhri qadaan. Takut di masa mudanya ada yang ketinggalan. Nah, karena sholat wajib dilipat gandakan seperti sholat wajib berapa kali di tempat lain. Artinya kita bisa mengqadai sholat kita yang ketinggalan di masa-masa jahiliyah kita, di masa nakal-nakal kita qadai, maka akan sempurna pahala yang kita tinggalkan. Tapi bukan berarti mengqadai ini seperti 700 kali mengqadai di bulan lain, berarti wah cuman 3 kali sholat sudah kepenuhi seumur hidup saya. Nggak bisa seperti itu. Itu namanya sudah orang pelit, nakal masih itu. Paham ya? Jadi mereka memanfaatkan di bulan Ramadan, untuk memperbanyak ibadah. Naam. La ilaha illallah. Nah, ini temanya adalah ikhtiar menggapai maghfirah. Bagaimana cara menggapai maghfirah Allah di bulan Ramadan? Ikhtiar, usaha kita untuk menggapai maghfirah Allah di bulan ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, yang pertama adalah kathratul istighfar, memperbanyak istighfar. Kita perbanyak daripada istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan ini. Istighfarnya apa, Habib? Istighfarnya apa? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwasannya perbanyaklah di bulan Ramadan ini, perbanyaklah 4 hal. Perbanyaklah 4 hal. 2 hal yang selalu membuat daripada ridho Tuhanmu. Perbanyak 4 hal. 2 hal. Berbanyaklah 4 perkara, yang mana 2 perkara ini membuat Allah ridho, yang ketiga sama keempat kamu tidak akan puas dengan 2 hal itu. Kamu akan selalu meminta 2 hal itu, nggak akan puas. Apa yang membuat Allah ridho? Yaitu adalah syahadat. Karena yang membuat Allah ridho kepada kita ketika kita menyaksikan, kita sadar bahwasanya kita hamba dan Allah itu adalah Tuhan kita. Makanya orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah,
Nah, syahadat ini adalah hal yang sangat membuat Allah ridho. Paham ya? Nabi SAW ketika berjalan ada orang Yahudi meninggal dunia. Ketika orang Yahudi meninggal dunia, Nabi nangis. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, itu orang kafir, itu orang Yahudi mati. Kenapa engkau menangis, bukan sahabat? Apa kata Nabi? Nafsun aflatat aliyah, satu nyawa terlepas dari genggaman hidayahku. Bahkan Nabi kalau ada orang kafir mati pun nangis. Kenapa? Ya Allah, belum sampai hidayahku ke dia, dia sudah meninggal. Nah, kenapa? Karena Nabi itu sangat rahmat sekali. Nabi itu sangat rahmat. Maka rahmatan lil alamin. Nah, cuman ketika ada yang mengatakan ketika Nabi Isra Mi'raj itu ada satu bagian rahmat yang diambil oleh Allah, yaitu adalah rahmat kepada setan. Rahmatnya Nabi kepada setan itu diambil. Abdus setan. Kalau itu nggak diambil, maka Nabi kasihan juga nanti kepada setan. Akhirnya dimintakan, karena kalau Nabi sudah Nabi yang minta sama Allah, itu selalu diberikan. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Wadduha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan selalu memberikan dengan apa yang kau kehendaki, wahai Muhammad. Oleh karena itu, yang pertama syahadat, yang kedua istighfar. Istighfar ini yang membuat Allah ridho kepada kita, karena kita merasa salah, kita merasa rendah diri kepada Allah. Nah, jadi yang membuat Allah ridho dua, syahadat dan juga istighfar. Yang ketiga, yang keempat, yang kita tidak akan kuat, kita tidak akan puas adalah meminta untuk dimasukkan surga dan dijauhkan daripada api neraka. Minta untuk dimasukkan surga, kita nggak mungkin puas, selalu kita nggak akan puas kecuali kalau kita sudah masuk surga baru kita puas. Yang kedua, kita tidak akan puas untuk minta dijauhkan daripada api neraka kecuali kalau kita sudah dibebaskan dari api neraka. Nah, empat ini diperintahkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Para oleh ulama kita supaya kita ini perintah dari Nabi yang hal yang sangat istimewa ini tidak terlupakan, dibuatlah nada seperti kayak bait syair atau qasidah supaya mudah dibaca. Sehingga para ulama mengumpulkan empat, syahadat, istighfar, surga, neraka dikumpulkan dalam satu kalimat, asyhadu alla ilaha illallah, syahadat. Astaghfirullah, istighfar. Nas'alukal jannah, meminta surga. Wa na'udzubika minan nar, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Empat ini. Dan ini doa. Ini sebagian orang salah. Doa ini bukan dibaca untuk menjelang berbuka. Menjelang berbuka aja asyhadu alla, tidak. Ini dihimbau untuk diperbanyak di hari-hari ketika hari-hari kita adalah bulan Ramadan. Pagi kerja sambil ngetik asyhadu alla ilaha illallah, sambil makan asyhadu alla, tapi malam hari bukan siang hari makan. Paham ya? Falhasil jalan sepeda motoran asyhadu alla. Nggak bisa beb, takut keganggu, ambil MP3, ambil kita rekam asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Rekam 5 menit sudah, dengarkan diulang-ulang. Jadi kita ngetik sambil zikir, nggak ada masalah. Zikir itu di setiap keadaan. Zikir di setiap keadaan kita anukan. Nah, itu istighfar. Jadi kita perbanyak daripada istighfar. Sampai dikatakan oleh ba'dus shalihin, qala ba'dul arifin, la anfa fi hadzal zaman al-ma'kus al-mankus illa min thalathati asya. Enggak ada yang lebih manfaat di zaman yang sangat membingungkan ini melebihi dari 3 hal. Ada 3 perkara yang sangat manfaat di zaman yang begitu membingungkan. Kebaikan bingung gitu. Kita sekarang ini di zaman fitnah. Antar ulama aja kita bingung, yang ini nyaci yang itu, yang ini nyaci yang itu. Ya, kita mau ikut yang mana ini? Itu surbanan, ini ya surbanan. Ini ngaku ahlu sunnah, ini ngaku mau ikut yang mana? Nah, kan gitu, bingung kita ini. Di zaman seperti ini, yang itu janggutan, ini janggutan. Yang itu surbanan, yang ini sholat ya sholat, sama sholatnya. Kita bingung. Di zaman yang membingungkan seperti ini, kata ulama, la anfa fi hadzal zaman illa thalatha. Di zaman yang begitu membingungkan, pemerintah bingung kita sekarang, ya apa ini? Yang ini mau 3 periode, yang ini nggak mau 3 periode. Bingung kita, sudah lepas itu semua. Lepas urusan nama 3 periode, lah minyak wala apa sudah.
Semahal-mahalnya minyak yang penting masih ada itu masih bagus daripada sudah sudah nggak ada. Murah tapi nggak ada ya percuma. Paham? Alfal hasil lepas, jangan terlalu ikut urusan dunia ini. Wah, kita akan sumpek, kita akan susah. Sudah lepas. Dikatakan oleh Habib Abu Bakar As-Segaf, akhbarud dunya hara, kabar daripada dunia ini panas. Kabarnya dunia ini panas. Kita saat ini, wah ini, manaskan ke akal dan pikiran. Kita kadang nggak enak makan dengar kabar. Makanya ya dikatakan bahasanya akhbarud dunya hara, kabar dunia itu panas, wa akhbarul akhirah baridah, sedangkan kabar akhirat dingin ke hati, dingin ke pikiran. Diceritakan tentang nabi, diceritakan tentang surga, ceritanya orang soleh, cerita tentang zikir, cerita tentang Al-Quran, dingin. Ini yang kita cari, ini yang kita butuhkan sekarang. Umat ini sekarang butuh kabar akhirat. Kabar dunia, ya Allah, yang ada di TV itu semuanya bohong. Guyonnya bohong, ketawanya bohong, tangisannya bohong, seriusnya juga bohong. Ini sekarang, wah ini bahagia di TV. Artis yang memerankan kebahagiaan di dalam sinetron itu kehidupannya nggak bahagia, nggak ada. Dunia ini panggung sandiwara, kan ada nyanyiannya. Paham ya? Artinya akhbarud dunya hara, kabar tentang dunia ini panas. Ayo dong, Ramadan ini kita lepas. Lah kabar ini kabar sudah. Saya kerja, alhamdulillah, ini ikhtiar kita untuk nyari akhirat. Kemudian saya isi dengan ibadah, isi dengan zikir, Al-Quran, sholat, sodako, cukup. Enggak usah HP-nya dimatikan. Kalau bisa dimatikan Ramadan. Kenapa? Kabar dengar ini kayak gini, ini katanya gini, nggak ada. Makanya dikatakan bahwasannya jangan percaya dengan berita. Jangan percaya dengan berita kecuali dua hal. Dua hal ini kamu boleh percaya dengan koran, kamu boleh percaya dengan berita. Dua. Satu, yaitu adalah tanggal. Di tanggal nggak mungkin berbohong. Hari Senin 12 Agustus 1940 berapa? Itu benar. Tanggal nggak mungkin berubah. Yang kedua, yang benar adalah harga bahan pokok. Sudah. Selain dua ini periode, nggak periode, ini nggak ada. Kalau Pertamax naik, percaya. Jangan nggak mungkin, jangan. Ini jangan. Langsung kamu ke pom langsung naik. Belum naik sudah hilang itu Pertamax. Paham ya? Jadi jangan percaya kabar yang ada di media kecuali dua, tanggal dan juga harga bahan pokok. Daging naik, nggak mungkin, baru kemarin saja. Selain itu jangan percaya. Lah yang ini naik, yang ini turun, yang ini sakit, yang ini sembuh, jangan. Itu semua adalah politik untuk mereka dapat uang. Makanya kalau bisa tinggalkan. Nah, dikatakan la anfa fi hadzal zaman, enggak ada yang lebih manfaat di zaman yang begitu membingungkan, mengherankan seperti ini melainkan daripada tiga. Tiga ini yang manfaat di zaman yang membingungkan ini. Apa? Satu, kasratul istighfar fi ana al-lail wan nahar, memperbanyak istighfar siang dan malam. Baca istighfar, perbanyak baca istighfar, siang baca, malam baca. Baca istighfar. Istighfar apa Habib yang bagus? Tidak ada istighfar yang bagus kalau enggak dibaca. Jadi istighfar itu yang bagus cuma satu, yang dibaca. Walaupun cuma kalimat astagfirullah, 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 cukup. Padahal ada sholawat istighfar panjang tapi nggak dibaca, percuma. Paham ya? Yang kedua yang sangat bermanfaat yaitu adalah kasratus sholat wassalam ala nabiyil mukhtar, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Perbanyak sholawat. Sholawat apa yang bagus? Tidak ada sholawat yang bagus kalau tidak dibaca. Sholawat yang bagus yang dibaca Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli, cukup, yang penting dibaca. Nah, karena dikatakan oleh ulama, a'maluna bainal qabuli wa raddiha ila sholata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatmun bighairi taraddudi. Amal kita itu antara diterima dan tidak. Amal kita antara diterima dan tidak. Kecuali sholawat kepada Rasulullah. Haji bisa diterima, bisa tidak. Sholat bisa diterima, bisa tidak. Kecuali sholawat. Faqabula hatman bighairi taraddudi. Tapi kalau sholawat pasti diterima karena bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kepada Nabi dan bonus untuk umatnya. Satu sholawat kata Rasulullah, satu sholawat dari kalian kepadaku Allah akan ganti daripada 10.
Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kasratus shadaqah fi sirri wal ijhar, memperbanyak sedekah ketika dalam keadaan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, enggak apa-apa. Sedekah sembunyi-sembunyi enggak tahu enggak apa-apa. Wong kita mintanya sama Allah kok. Nanti di hari kiamat berapa banyak orang minta pahala. Ya Allah, aku minta pahala ini. Aku dulu sering ngasih pahala takjil. Nah, sama Allah sudah, kamu sudah dapat. Kenapa? Kan kamu rekaman ketika ngasih takjil, kamu rekam. Ini makan kita ngasih ini. Sehingga kamu kan kepingin apa? Kamu kan kepingin jempol orang. Kamu kan kepingin subscriber. Kamu kan ingin viral. Viral kamu sudah dapat, subscriber kamu sudah dapat. Jadi ya jangan minta sama aku. Mintalah kepada orang yang kamu tuju, kamu melakukan hal tersebut. Makanya kalau bisa untuk teman-teman ya, sedekah jangan pernah dinampakkan. Ini sodako yang paling bagus, sodako tidak boleh dinampakkan, kecuali kalau memang itu adalah prosedur perusahaan, ya nggak ada masalah. Tapi fotonya jangan terlalu jangan terlalu menghinakan orang yang diberi. Mama perusahaan kita mau ngasih nggak apa-apa, nyampe di pondok satu perwakilan krek di foto cukup. Jangan sampai ketika ngetuk pintunya dikasih itu kharat semua itu. Innamal a'malu binniyat. Kasihan lo ya, hina. Orang sudah minta itu. Makanya orang dulu itu sampai dari mereka hebatnya. Mereka kalau mau ngasih sesuatu, minyak. Oh jangan, ini mahal ini minyak. Ini minyak. Orang kalau mau ngasih minyak. Mereka kalau kita kan ngasihnya gini ya. Tunjukkan kalau kita ngasih, yang ngambil di bawah. Kalau orang dulu kalau ngasih nggak di bawah. Yang ngambil yang di atas. Kenapa? Adab mereka. Seperti itu kalau ngasih. Kalau kita kan enggak. Orang ada orang ngasih ngelempar. Wah. Jangan, belum tentu. Kalau Allah balik kamu gimana? Makanya dalam hadits qudsi Allah mengatakan bahasanya, wahai hambaku, aku lapar, kenapa kamu ngasih makan? Aku sakit, kenapa kamu nggak jenguk aku? Ya Rab, anta Rabbul Izzah, bagaimana kau bisa sakit? Bukan aku, hamba yang dekat dengan aku itu sakit, kenapa nggak kamu jenguk? Orang soleh yang dia kelaparan itu kenapa nggak kamu ngasih makan? Aku cuma menguji kamu, mau nggak kamu ngasih makan dia? Terkadang itu harta ini ujian. Kalau kita nggak bisa, Allah akan cabut. Kalau sudah Allah cabut dari kita, mau kemana kita? Berapa banyak orang sukses kena corona langsung jatuh. Bisa aja, paham ya? Nah ini yang yang tiga hal yang perlu diperhatikan. Jadi bagaimana cara menggapai maghfirah? Bagaimana cara menggapai daripada maghfirah Allah di bulan Ramadan ini? Nah, jadi ikhtiar diri menggapai maghfirah di bulan Ramadan. Pertama istighfar. Yang kedua, taubat. Di bulan Ramadan taubat. Kita perbanyak taubat. Taubat sama Allah. Nah, dikatakan oleh Imam Hasan Basri, kapan orang itu dikatakan taubat? Yang pertama orang taubat yang pertama adalah menyesal. Kata Imam Hasan Al Basri, satu harus menyesal. Kedua, apa yang kedua? Yaitu adalah lisan selalu berzikir dan istighfar. Tandanya orang tobat, taubatan nasuha, menyesal, lisan zikir dan beristighfar. Yang kedua, menjauhi tempat yang membuat kita bermaksiat. Kenapa saya bermaksiat? Oh, saya megang HP, jauhkan HP. Kalau HP masih sama kamu belum dikatakan tobat. Kenapa saya bermaksiat? Oh, saya berteman dengan itu. Jauhi orang itu. Kalau kamu jauh dari orang itu, kamu dikatakan tobat. Kalau kamu masih dekat, enggak dikatakan tobat. Kenapa kamu maksiat? Oh, saya sering datang ke tempat itu. Jauhi tempat itu. Kalau kamu masih datang ke tempat itu, berarti kamu tidak dikatakan tobat. Nah, ini yang menjauhi tempat yang membuat kita bermaksiat. Yang keempat adalah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. 4 ini. Menyesal, lisan berzikir istighfar, menjauhi tempat yang membuat kita bermaksiat. Yang keempat adalah berjanji tidak mengulangi lagi. Jika kita ada 4 ini, maka kita dikatakan taubatan nasuha. Dihapus semua dosa yang pernah kita lakukan. Enggak lama dapat sebulan jatuh lagi. Yang penting kita lakukan 4 ini lagi, Allah akan ampuni lagi. Paham ya? 4 ini. Nah, yang ketiga, yang kalau kita ingin menggapai maghfirah dari Allah di bulan Ramadan, ada 3 ya. Yang pertama istighfar, yang kedua taubat, yang ketiga apa? Yaitu adalah yataraggabul khuyur Ramadan bi anwa'il ibadah. Kita dengan menanti kebaikan bulan Ramadan dengan memperbanyak macam-macam ibadah. Ini yang ketiga. Jadi menanti kebaikan Ramadan, menghadang pemberian Allah di bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Ibadah apa yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan?
Nah, yang pertama puasa ya. Kalau puasa ini jangan sampai lepas. Orang kalau kehilangan satu puasa di bulan Ramadan nggak bisa ditembus oleh bulan-bulan yang lain. Walaupun dia puasa 1 tahun untuk mengganti 1 hari di bulan Ramadan yang batal karena tidak ada udzur syariat. Nggak mungkin bisa ditebus 1 tahun puasa. Nah, yang kedua sholat taraweh. Ya, sholat taraweh jangan sampai lupa. Berapa Habib? 8 atau 20. Anda mau sholat 2 rakaat boleh. Paham? Nggak usah tukaran. Ini kalau kata orang Jawa, yang bencekno itu sing tukaran. Wah ini 8, enggak, hadis dhaif, hadis apa. Akhirnya yang tukaran coba lihat hariannya. Terawihnya cuma 3 hari. Hari pertama, kedua, ketiga habis itu nggak terawih, percuma. Paham? Ini sunnah. Sholat terawih ini hukumnya sunnah. Bertengkar hukumnya haram. Jadi mending nggak sholat terawih nggak apa-apa daripada harus bertengkar. Paham ya? Jadi sholat terawih nggak usah sholat. Saya yang nyuruh nggak usah sholat. Sudah, daripada bertengkar. Anda mau sholat, saya gak capek Habib mau sholat 2 rakaat, sholat. Ya Allah niat sholat malam, sholatul lail, Allahu Akbar 2 rakaat. Mau sholat witir, sholat witir. Nggak mau sholat terawih 8, ambil 8. 2 boleh kok 8. Nggak sholat lo boleh kok sampai 8. Nah inilah kelemahan kita kayak anak kecil. Eker-ekeran yang bukan punya kita. Ada mobil lewat bagus, ada mobil lewat, wah ini punya bapak saya, enggak punya bapak saya, enggak punya bapak. Padahal ngilang sudah, nggak ada yang dapat. Nggak ada yang dapat, paham ya? Ini namanya kayak anak kecil. Jadi sholat tarawih itu diperbanyak. Gimana Beb sholat tarawih yang cepat? Nah, bisa lihat di YouTube saya, sudah saya bahas. YouTube saya Habib Abdul Qadir Pak Abud. Tamparan keras untuk orang yang sholat tarawih patas. Ya, bisa dilihat nanti, jangan diterangkan sini. Terus yang ketiga, memperbanyak sodako. Di bulan Ramadan perbanyak sodako. Terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu yang dia nggak bisa puasa. Anda nggak bisa puasa Ramadan tapi ingin mendapatkan pahala Ramadan, nggak kurang, gampang. Berikan buka puasa. Ya, ngasih buka puasa. Contoh seumpama Mumi ngasih ke pondok kita takjil seumpama, ini kan nggak terjadi, cuman contoh, ini kan nggak ada masalah kan contoh ya. Ya nggak nyindir, cuma nabrak ini. Seumpama ngasih buka puasa, maka satu pondok yang memakan makanan dari Mumi itu, maka apa? Semua pahalanya difotokopi oleh Allah. Fotokopi tidak mengurangi pahalanya orang yang berpuasa, diberikan kepada orang yang memberikan buka puasa. Dan ngasih buka puasa itu nggak harus kenyang. Itu buka puasa itu adalah yang bisa membatalkan puasanya. Kata Rasulullah, walau bijur amak, walaupun dengan seteguk seteguk susu atau 1 gelas air ataupun sedikit 1 biji kurma, yang penting gunakan untuk membatalkan puasa. Lah makanan yang masuk pertama kali untuk membatalkan puasa, itulah yang dikatakan mendapatkan pahala berbuka puasa, memberi makanan buka puasa. Sedangkan mengundang orang habis buka ke rumah ya makan, itu bukan pahala berbuka tapi pahala ngasih makan malam. Jadi pahala berbuka itu yang apalagi ketika sudah ngasih pahala berbuka, masih ngasih pahala ngasih makan, masih ngasih sarung, ngasih THR, wah tiap hari tetangganya datang sampean nanti. Nah, yang keempat, yang harus dijara menanti daripada menghadang kebaikan bulan Ramadan tadi apa? Puasa, sholat tarawih, sedekah. Yang keempat apa? Yaitu ada membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ya. Para sholihin dulu, mereka kalau sudah masuk bulan Ramadan, zikir-zikir yang lain ditinggalkan, mereka menuju kepada Quran, membaca Al-Quran. Dan yang keempat adalah menghadiri majelis-majelis ilmu di bulan Ramadan. Nah, kalau bulan Ramadannya kepingin berwarna, hadiri majelis ilmu, walaupun secara virtual namanya, virtual. Secara kayak ini nggak apa-apa, hadir majelis ini. Hadir majelis. Kenapa? Supaya berwarna. Kalau kita Ramadan kita nggak kita warnai kayak gini, nggak berwarna. Ada pengajian tiap malam, dengarkan kajian ustadz, para kiai, para habaib, dengarkan di rumah, beli TV yang ada YouTube-nya kan ada. Didengarkan, atau di kantor kalau lagi istirahat kan seperti itu, dinikmati Ramadan itu. Nggak bisa ngaji setel Mekah Madinah, dengarkan tafakur. Ini ibadah, kita warnai dengan Ramadan kita dengan perbuatan baik dan juga hadir majelis ta'lim, insyaallah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Minta maaf
waktunya sangat sedikit karena saya sebentar lagi harus live YouTube kajian setiap hari, kajian untuk teman-teman yang pengen teman-teman di MUMI yang ingin mengikuti kajian kita setiap hari di bulan Ramadan, pakai kitab ini. Kitab karangan Guru Mulia Habib Umar. Ini kitab tipis tapi isinya adalah pondasi utama untuk beragama. Apa sih langkah-langkah utama? Nanti yang kepingin kitabnya bisa berhubungan sama Mas apa namanya? Mas Arul. Mas Arul bisa, kita ada kitabnya, kita cetak sendiri. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat, bisa mengikuti di YouTube kita Habib Abdul Qadir Ba'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala al afiyah ma fi dami fi dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma barik fi syahrina Ramadan. Allahumma ja'al min utaqaik wa tulaqaik wa nuqadaik wa umanaik wa usarik wa jaraik minan nar. Allahumma akrimna bi lailatul qadar wa akrimna bis siyam wal qiyam al lutf wal afiyah. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fi wa ma natlubu min rajim rahmatika في أمرنا كله فيصل لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من هوائجنا قرب علينا المسافات سلمنا من الإلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ منا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين هديني يكون صالح جالب لكل خير دافع لكل شر ولا حد النبي صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة.